Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan babu musyarakatin nisa fi adail ibadah al-jamaiyah. Menarik ini. Di perempuan sejak zaman Rasul itu sudah biasa melakukan ibadah-ibadah berjamaah ya di luar atau di masjid-masjid di luar rumahnya. Babu musyarakatun nisa'i, babu musyarokatin nisa'i utawi iki bab dalam nerangaken serawunge pira-pira wong wadon fi adail ibadati ing dalem nglakoni pira-pira ibadah al jamaiyah kang bangsa bareng-bareng berjamaah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kanat imra'atun li Umar tashhadu salat as-subhi wal isya'i fil jama'ati fil masjidi faqila laha lima takhrujina wa qad ta'lami anna Umar yakrahu dzalika wa yaghuru qalat wa may yamna'uhu ayyan hani qala yamna'uhu qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima Allahi masajidallahi. Kilo, yo ini hadis ini harus kita apa? Harus kita banyak kita share, harus banyak kita apa ya? Viralkan. Perempuan nggak boleh masuk masjid itu apa ini rawahu al-Bukhari lo ya. Hadis dengan perawi tertinggi dalam derajat kesohihan ya al-Bukhari. Iku Rasulullah dawuh la tamna'u ima Allahi masajidallahi. Jangan larang perempuan-perempuan itu masuk ke masjidnya Allah. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala kanat ana sapa imra'atun di Umar, duwe Umar iku tasyadu nglakoni sapa imra'ah salatas subhi wal isya'i ing salat subuh lan isya fil jamaati dalam berjamaah fil masjid dalam masjid. Fakila maqala den ucapaken laha marang imra'ah lima krana apa takhrujina metu sapa sira wadon wa qad ta'lamina lan teman-teman wis ngerti sapa sira wadon anak Umar sak temene Umar iku yakrohu geding sapa Umar dalika mengkono-mengkono salat apa tasyhadu salat subhi wal isya fil jamaah fil masjid wa yagharulan cemburu sapa Umar. Qolat ngucap sapa imro'ah wa mayamna'uhu imro'ahnya Umar ini ya. Salat geduk subuh sampai isya nang masjid. Ngono sing nylutuk. Kok perempuan kok ngeliru-liru metu-metu keluar-keluar kamu. Kamu kan sudah tahu Umar itu tidak suka begitu. Keluar-keluar dan perempuan keluar-keluar begitu. Jawab ini Imratu Umar.
Apa kamu mencegah aku? Wa ma yamna'uhu ayyanhani. Apa yang mencegah kamu? Ayyanhani kola. Untuk saya melakukan itu. Kola yamna'uhu. Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amayam naulan ora. Ini bukan apa yang mencegah ya. Wa mayam naulan ora nyegah sapa Umar. Lapo? Suamiku lho gak nyegah aku. Umar gak nyegah aku. Wa mayam nau ora nyegah sapa Umar ing masjid, ing masjid ya. Ayan hani tegese nyegah Umar ni ing ingsun. Kala ngendika sapa Ibnu Umar yamna'uhu nyegah ing Umar sapa apa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tidak mencegah perempuan atau istrinya jamaah sholat subuh dan isya di masjid karena beliau mendengar Rasulullah sendiri menyatakan la tamna'u ojo nglarang sira kabeh ima Allahi ing pira-pira wadone Allah, hamba wadone Allah, masajidallahi ing pira-pira masjid Allah. Wong riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Ini Bukhari lho ya. Hadisnya Imam Al-Bukhari. Nah, tapi ya itu kita juga harus ngerti kalau tujuannya ke masjid untuk sholat, niatnya ya sholat. Jangan niat yang macam-macam. Niat ketemu itu, niat begini, niat begitu. Nah, niat-niat yang tidak baik itu harus dihindari itu. Nah, ke masjid memang tujuannya untuk beribadah, untuk berjamaah, untuk beribadah, untuk ngaji, mendengarkan pengajian, misalkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial, misalnya di masjid. Sekarang itu kan banyak gerakan muslimat, fatayat, tuh back to the mosque, gitu kembali ke masjid. Nanti pendistribusian zakat, kemudian pendistribusian ya zakat mal, ya zakat fitrah, kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya, misalnya ini kan beberapa bulan yang lalu itu kan banyak sekali bencana alam gitu ya, dan itu memang yang mudah untuk dijadikan tempat posko-posko itu memang masjid-masjid itu biasanya menjadi posko-posko sosial untuk bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan-bantuan bencana alam itu banyak di masjid-masjid. Ya monggo tidak boleh di sini Kanjeng Nabi dawuh ojo nglarang wedok-wedok iku jangan larang perempuan-perempuan itu ke masjid. Karena masjid itu juga mulai di zaman baginda Rasulullah SAW itu menjadi pusat, masjid itu menjadi pusat kegiatan keislaman, menjadi pusat peradaban umat manusia, itu masjid. Apa saja dilakukan di situ. Ya sholat, ya berjamaah, ya Rasul mengajar, mendidik para sahabat, ya kemudian aktivitas ekonomi, aktivitas sosial itu juga ditata di dalam masjid kumpulnya orang. Rasul dan para sahabat juga di masjid, bahkan sampai mengatur strategi peperangan itu juga di situ. Nabi segala aktivitas yang bernilai ibadah hablum minallah, ibadah hablum minan nas itu banyak sekali dilakukan di masjid-masjid, sehingga jangan kamu larang juga perempuan itu untuk datang ke masjid-masjid. Karena di masjid-masjid itulah seseorang, laki-laki maupun perempuan, itu masih bisa menjalankan secara baik, secara istiqomah kegiatan ibadahnya, baik ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minan nasnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza sta'danakum nisa'ukum bilaili al masjidi fa'dhanu lahunna. Rawahu Al-Bukhari. Ini riwayatnya Al-Bukhari juga. Kalau perempuan
perempuanmu itu minta izin pergi ke masjid bilaili malam hari, izinkanlah. Tentu saja kalau sudah diberi izin, tentu saja kita sebagai perempuan yang sudah mendapatkan izin, ya pakailah izin itu dengan amanat, dengan kebaikan. Ya, pamit untuk sholat, ya seperti itu. Memang untuk sholat, pamit, ya, papa, mau ke masjid, mau ikut apa itu sekarang itu majelis taklim ini. Mau ikut ngajinya kiai ini, mau ikut ngajinya bunyai ini, ya di masjid. Ya sesuai izin itu lakukanlah kalau sudah mendapatkan izin. Bagi laki-laki, Rasul juga dawuh kalau pada perempuan-perempuan itu pada minta izin ke masjid, berikanlah izin. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza sta'dzanakum nisaukum, nalikane njaluk izin kuming sira kabeh sapa nisaukum, pira-pira wadon sira kabeh bilailin dalem wengi lal masjidi fa'danu mongko paring izin sira kabeh lahunna marang nisa. Rawang riwayatake hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Indah ya. Indah sekali Islam itu. Penuh rahmat, penuh kasih sayang. Itu ya membatasi tapi sewajarnya, tidak kemudian karena kamu laki-laki atau karena kamu perempuan, tidak, tapi dikembalikan kepada inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau sudah saling mengizini ya gunakanlah izin itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi saya sampaikan untuk kegiatan-kegiatan, masjid itu memang untuk kegiatan-kegiatan ibadah baik bersifat sosial maupun mahdhah, hablum minallah maupun hablum minan nas. Sehingga kalau begitu ya banyak sekali manfaat yang didapatkan dari masjid, dari perempuan itu beraktivitas di masjid. Nurwah tabni Az-Zubair an Aisyah radhiyallahu an iku akhbarat hu qalat kunna nisaul mu'minati yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffiatin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata la ya'rifuhunna ahadun minal ghalasi. Di masa Nabi itu, ini riwayat Sayyidah Aisyah, perempuan-perempuan mukmin itu di masa Nabi itu kalau sholat subuh itu rata-rata sholat subuh berjamaah di masjid. Ini tergambar dari cerita Sayyidah Aisyah. Jadi kejadiannya atau cerita yang diilustrasikan, yang digambarkan oleh Sayyidah Aisyah. Kok gitu? Kunna nisaul mukminati ono sapa nisaul mukminati pira-pira wong wedoke pira-pira mukmin iku ya syahadna nglakoni sapa nisaul mukminat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri ing salat fajar, salat subuh. Mutalaffiatin halih pira-pira wong kang nganggo bimurutihinna kelawan pira-pira kain tebele nisa. Nanti dingin menuju masjid di waktu-waktu fajar. Itu kan berarti keadaan dingin pakai baju tebal. Tsumma yang qalibna nuli balik sapa nisaul mukminin. Jadi kita para perempuan kuna ono sapa kita iku nisaul mukminati pira-pira wadon
pira-pira wong mukmin ya syahadna nglakoni kita ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri salat subuh mutalafiatin halih nganggo bimurutihna kelawan pira-pira kain wol. Jadi kita perempuan-perempuan mukmin itu kalau subuh bondong-bondong bareng karo Rasulullah menuju ke masjid mengikuti sholat subuh. Tuma yang kolibna nuli balik sompo nisa ila buyutihinna marang pira-pira omahe nisa hina yaqbidna halik nalikane wis nekani sapa nisa as-sholata ing salat. Wis mari salat lalu balik ke rumahnya. La ya'rifuhunna ora ngaweruhi ndak ing nisa sapa ahadun wong siji minal hulasi sebab saking petenge isu. Meruput isu ikus berangkat nang masjid. Wa ngriwayatake sapa al-Bukhari wa qala sahibu Fathil Bari. Ibnu Hajar al-Asqalani ay mutalafiat qala al-Asmu'i at-talafu'u antash tamila bitsaubi. At-talafu utai talafu iku antash tamila ento nganggo sapa nisa terus sapa mar'ah bitsaubi kelawan pakaian hatta tuhalila sehingga nutupi sapa mar'ah bi kelawan tsaub jasada ha ing jasad nisa. Wa fi syarhil muwatta li Ibnu Habib at-talafu la yakunu illa bi taghtiyatir ra'si. Utawi talafu kula yakun ora napa talafu ku illa bi taghtiyatir ra'si kejaba kelawan nutupi sirah. Di keadaan dingin sekali. Terus ditutupi kepalanya. Wa talafufu yakunu bi taghtiyatir ra'si wa kashfihi. Talafuf iku yakunu napa talafuf iku bi taghtiyatir ra'si kelawan nutupi sirah wa kashfihi lan buka sirah. Wal murutu utai murut iku jam'u mirtin bikasri awalihi iku kisaun min sufin au ghairihi pakaian saking sutra au ghairi doliane suf. Dah ini bolehnya perempuan menuju ke masjid ya kan Allah tamna'u ima Allahi masajidallahi. Jangan larang perempuan itu. Nanti kalau di Indonesia sih kita sudah apa ya karena kearifan ulama-ulama Indonesia dalam memahami nas-nas baik Al-Quran maupun hadis maupun teks-teks atau kitab-kitab yang mu'tabarah itu sehingga ulama Indonesia itu memang tidak kaku, gak saklek. Masih kemudian melihat kearifan budaya lokal. Tidak ada model khusus dalam mukena perempuan itu yang maksudnya digambarkan secara khusus disampaikan sebagai mukena yang lebih syar'i daripada mukena yang kita pakai misalnya tidak ada. Yang penting nutupi aurat ya untuk perempuan semua anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan saat sholat. Ya wis ngono mau model opo ae ya wis seperti itu tuh di Indonesia itu sangat luas gitu ya ulamanya itu luas. Juga kita melihat kita sendiri juga kan sering kalau melakukan perjalanan biasa malam-malam itu masuk masjid, sholat, kemudian jamak ya, qashar dalam perjalanan. Itu sudah sangat biasa melihat fenomena itu di Indonesia. Ya, kita juga perlu bersyukur Indonesia, tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia bersama dengan ulama-ulama Indonesia yang begitu arif, begitu adil, gitu memandang atau memahamkan, memberikan pemahaman yang adil tentang aturan-aturan agama kepada kita khususnya saya harus mengatakan dan menggarisbawahi khususnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama.
Di para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita yang beliau-beliau itu pewaris para muassis Nahdlatul Ulama yang sudah merumuskan Islam Nusantara, Islam yang tidak bertentangan, tidak membuang budaya yang itu masih bisa ditolerir dan itu budaya itu menjadi salah satu kendaraan di dalam syiar agama Islam. Maka kita harus bersyukur menjadi orang NU, bersyukur memiliki para muassis Nahdlatul Ulama, memiliki Mbah Hasyim Asy'ari yang kita meyakini Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri Samsuri, kita meyakini beliau adalah al-ulama warasatul anbiya. Memang di Indonesia tuh ulama gak pas, sudah dari dulu Islam itu tidak bertahan, apalagi Islam yang Nusantara gitu. Nusantara itu artinya ya arif terhadap budaya lokal Indonesia. Arif. Ini tidak gampang-gampang mengkufurkan, tidak gampang-gampang membid'ahkan. Aisyah radhiyallahu anha, kalau ada orang yang masih melakukan pelarangan-pelarangan perempuan sholat di masjid, perempuan kan udah itu ketinggalan sekali itu. Zaman Nabi saja sudah seperti ini kok. Saiki gak oleh iku lho. Iku kan sak jadul-jadule wong. Gak terima jadul iku. Ini sudah 15 abad yang lalu loh, 1500 tahun yang lalu. Sudah melakukan pembaharuan seperti ini Rasulullah kok. Wong saiki kok ngelarang. Itu kan aneh itu. Larang itu yang kegiatan-kegiatan yang bermaksiat. Larang itu kegiatan-kegiatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman. Larang itu. Jangan dilarang yang orang yang ingin beribadah dan itu baik. Apalagi kemaslahatannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat misalnya. Perempuan yang kemudian berkiprah di masjid itu untuk kemaslahatan umat, ngedum zakat, ngedum itu kemaslahatan umat semua kok. Dilarang itu piye? Aisyah radhiyallahu anha lama tuwfiya Sa'ad bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamurru bi janazatihi fil masjid fayusallina alaihi fafa'alu fawqifa bihi ala hujurihinna yusallina alaihi rawahu Muslimun. Lihat saja nggih perawi-perawinya itu Imam Muslim, Imam Al-Bukhari. Sama kita meragukan kesahihan hadisnya. Oh, keliru. Perempuan pada masa Nabi itu juga ikut sholat jenazah. Malah sekarang jarang perempuan melok sholat jenazah. Kecuali keluarga nih. Baru nyolati jenazah. Pada masa Nabi malah boten. Itu menuju ke masjid perempuan-perempuan sholat jenazah. Di lanang-lanang ya sholat jenazah. Itu ya sholat jenazah. Kenapa itu kemudian sekarang malah tidak mentradisi di perempuan? Malah kumpul sendiri terus ya sik mending kemudian masih baca-baca kulhu, masih tahlilan, sik mending kadang-kadang malah ngobrol lah. Ini kan berarti kita mundur, namanya mundur. Zaman Nabi saja sudah perempuan sudah melakukan itu, ndongakno mayit, nyolati jenazah. Itu dilakukan juga oleh perempuan, sama dilakukan juga oleh laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha lama tuwfiya tatkala ni wafat sapa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Waqqas arsala ngutus sapa azwajun Nabi ngono ya. Pira-pira garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamuru ing ento nggawa sapa sahabat bi janazatihi kelawan jenazah Sa'ad fil masjid ing dalam masjid. Ayo solina mongko nyolati sapa azwajun Nabi alaihi ngatasé sahabat Sa'ad iki wafat. Terus istri-istri Rasulullah itu bawa ke masjid, kita mau nyolati. Fa yusolina mongko nyolati sapa azwajun Nabi alaihi ngatasé Sa'ad. Fa fa'alu mongko nglakoni sapa sahabat.
Fauqifa mengkono den kandhekake bi kelawan saat ala hujurihina ngatasi pira-pira kamare sapa azwaj yusallina halih nyolati sapa azwaj alih ing ngatasi saat. Ini begini, mungkin saya ada keliru tadi. Jadi perempuan-perempuan itu juga nyolati jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi teks hadis ini menyatakan ala hujurihinna. Jadi nyolati jenazah Abi Waqqas itu di biliknya. Ya, di biliknya perempuan, di tempatnya perempuan sendiri. Nah, ini masjid, kemudian jenazahnya juga dibawa ke masjid, terus perempuannya menyolati di biliknya perempuan. Pokoknya gak campur ya. Kemudian biasanya kita memang masih menyaksikan itu. Jadi sholat isya laki-laki di tempatnya laki-laki, kemudian perempuan di tempatnya perempuan. Perempuan juga bisa menyolati. Rawang riwayatkan hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Artinya perempuan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah melakukan ibadah salah satunya aku juga nyolati jenazah. Maka nyolati jenazahnya sahabat laki-laki Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah itu hari ini juga masih sering kita saksikan. Kalau kita umroh, misalnya kalau kita haji ya, biasa setelah kita sholat fardu itu pasti biasanya kemudian diajak sholat alal mayyit, nyolati jenazah. Biasanya begitu kemudian datang jenazah, orang sak Masjidil Haram, orang sak Masjid Nabawi itu lalu semuanya laki perempuan nyolati di tempatnya masing-masing. Yang perempuan juga tetap di tempatnya yang perempuan, yang laki-laki tetap di tempatnya laki-laki. Tapi sama-sama mensolati jenazah. Mak di lingkungan kita sendiri ku sih kadang-kadang agak jarang ya perempuan nyolati. Nah kenapa? Jadi ini mesti kita tradisikan. Gak apa-apa, perempuan bagus juga ikut mensolati jenazah. Itu juga sudah dilakukan oleh para istri Rasulullah saat saat ini wafat. Dan itu juga kita saksikan hingga hari ini di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu perempuan itu semua nyolati jenazah di masjid itu. Di tempatnya masing-masing. Saya kira itu yang bisa kita bersama-sama pelajari hari ini. Mudah-mudahan kita ngaji ini menjadikan kita lebih arif ya. Lebih arif juga lebih adil gitu. Tidak juga semata-mata karena kita perempuan kemudian kita tidak adil baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Juga jangan pula semata-mata karena laki-laki itu kemudian berkuasa atas semuanya dan berhak melakukan tindakan kekerasan dan seterusnya, tidak. Jadi kalau semuanya pada prinsip ngaji yang pertama itu kan prinsip-prinsip umum bagaimana berkehidupan, berbangsa, bernegara, berkehidupan bersama muasyarah baik dalam relasi keluarga maupun di dalam ruang lingkup sosial itu sama-sama harus saling memberikan kemaslahatan, saling berbuat baik, gitu. Tidak saling mendolimi, tidak saling menyakiti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi faradutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.